Di part sebelumnya, Dongsu mengatakan kalau sebenarnya dia sudah tahu jika mereka menyiapkan jebakan, pelakunya pasti dari arsitektur Yojinho. Tapi apapun itu, aku tidak peduli. Semua itu hanyalah alasanku saja untuk membunuh seseorang. Kemudian cerita pun kembali di dalam gerbang merah tersebut. Di sana Kim Chul melihat Hunter dari tim Jinwo yang sedang asik mengobrol sambil menggunakan pakaian hangat dan berbagai peralatan lainnya. Dalam hatinya berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka semua adalah Hunter rank rendah, jadi mengapa mereka semua masih hidup? Kim Chul mendekati para Hunter sambil berteriak, tim penyerangku sudah terbantai karena kurangnya makanan dan perlengkapan. Tapi kenapa kalian bisa memiliki semua peralatan ini dan siapa yang sudah menyembunyikannya? Aku akan memaafkan kalian jika kalian mengatakan siapa pelakunya. Mendengar hal itu, para Hunter hanya bisa terdiam. Di sana Kim Chul melanjutkan perkataannya, aku akan menghitung 1-3. Jika kalian tidak mengungkap pelakunya, aku akan menganggap kalian semua bersekongkol. Kemudian Kim Chul mulai menghitung dan mengeluarkan pedangnya. Dia mulai menatap Hunter rank B yang bernama Park Hae-jin. Di sana dia menuduh Park Hae-jin menyembunyikan perlengkapan dan makanan. Kim Chul menganggap Park Hae-jin lebih memilih bergabung dalam tim Hunter rank rendah karena dia memiliki rencana. Dia pasti tidak percaya diri bisa hidup sendirian dan karena itu dia berusaha mengurangi jumlah orang untuk menghemat persediaan makanan. Di sana Kim Chul sangat marah dan ingin menyerang Park Hae-jin. Tapi secara tiba-tiba Jinwo pun muncul dan menggeplak kepala Kim Chul hingga terpental dan membuatnya pingsan. Kemudian Jinwo mengatakan, kamu sendiri yang membiarkan teman-temanmu mati dan sekarang kamu datang ke sini sambil membawa beban. Di sana Jinwo merasakan aura yang sangat mengerikan. Ia mengatakan, bagaimana kalau kalian berhenti bersembunyi? Aura kekuatan kalian sangat besar, jadi bersembunyi seperti itu tidaklah berguna. Kemudian muncul pemimpin monster Hiyaki bersama pasukannya yang berjumlah lebih dari 20. Di sana pemimpin Hiyaki mengatakan ternyata benar ada satu orang yang kuat di antara para sampah. Mendengar hal itu, Jinwo pun menjawab, siapa yang kau bilang sampah? Sontak pemimpin Hiyaki pun terkejut karena Jinwo mengerti ucapannya. Bahkan Jinwo sendiri juga baru sadar kalau dirinya bisa mengerti bahasa mereka. Kemudian pemimpin Hiyaki memperkenalkan salah satu bawahannya kepada Jinwo. Dia adalah Hiyaki yang menyerang Jinwo dan para hunter menggunakan panah es. Dialah yang sudah memberitahu kita kalau ada orang yang kuat di antara kalian. Sekarang dia ingin bertarung denganmu. Tapi sebelum pemimpin itu menyelesaikan perkataannya, kepala Hiyaki itu sudah hilang. Dan ternyata Jinwo menebas monster Hiyaki itu dengan sangat cepat dan mengatakan, apa ada hal lain lagi yang ingin kamu sampaikan? Melihat hal itu, pemimpin Hiyaki hanya tersenyum. Jinwo lalu menyerang pemimpin Hiyaki dengan Jaegernya, tapi berhasil ditangkis. Di sana pemimpin Hiyaki mulai turun dari kudanya dan bertanya, meski kau bukan manusia, kenapa kau melindungi para manusia itu? Mendengar pertanyaan seperti itu, Jinwo pun tidak mengerti. Lalu pemimpin Hiyaki memberitahu kalau di kepalanya ada suara yang terus-menerus menyuruhnya untuk membunuh manusia, tapi dia tidak mendengar suara itu saat berhadapan dengan Jinwo. Di sana Jinwo berpikir kalau suara yang menyuruh mereka untuk membunuh manusia kemungkinan mirip seperti suara sistem. Dan kalau suara itu tidak menyuruh mereka membunuhnya, itu berarti dirinya sudah menjadi player yang berasal dari sistem. Di sana pemimpin Hiyaki melanjutkan perkataannya, kita tidak perlu bertarung, kami tidak mau ada korban yang berakhir sia-sia. Jadi serahkan manusia yang ada di belakangmu dan aku akan mengampuni nyawamu. Mendengar hal itu, Jinwo pun berkata, kalau begitu biarkan aku ikut bertanya, siapa sebenarnya kalian dan mengapa kalian ingin membunuh manusia? Lalu saat pemimpin Hiyaki itu ingin menjawab pertanyaan Jinwo, pemimpin Hiyaki merasakan sesuatu seolah-olah sistem melarangnya untuk memberitahu Jinwo. Kemudian pemimpin Hiyaki memberi penawaran terakhir untuk menyerahkan manusia yang berada di belakangnya. Dan tentu saja Jinwo langsung menolaknya. Karena hal itu, pemimpin Hiyaki pun sangat kesal dan berkata, apa kau berencana bertarung denganku dan pasukanku? Apa kau pikir bisa bertahan melawan jumlah kami sendirian? Mendengar hal itu, Jinwo pun hanya tersenyum dan mengeluarkan semua prajurit bayangannya. Para hunter yang berada di sana pun terkejut melihat para prajurit bayangan yang muncul di dekatnya. Kemudian, bentrokan kedua pasukan pun dimulai dengan adu senjata. Prajurit bayangan menyerang menggunakan pedangnya, dan sedangkan pasukan Hiyaki menyerang menggunakan degernya. Prajurit bayangan sudah banyak menumbangkan pasukan Hiyaki, tapi pemimpin Hiyaki mulai menyerang dan menghancurkan banyak prajurit bayangan. Kemudian, dalam hatinya Jinwo mengatakan, meski aku memiliki keuntungan dalam jumlah, tapi aku tidak bisa membuat pasukanku bertahan lama. Mereka memang abadi, tapi jumlahnya akan terus berkurang kalau mereka terus dihancurkan. Di level mereka sekarang seharusnya bisa mengurus pasukan Hiyaki. Tapi masalahnya adalah pemimpin Hiyaki itu, meski sekilas, aku merasa dia lebih kuat dariku. Jika Igris aku keluarkan, aku pasti akan tetap kesulitan melawannya. Kemudian Jinwo melihat ke arah Kim Chul sambil mengatakan, kalau prajurit biasa tidak akan bisa melakukannya, jadi aku butuh prajurit bayangan yang lebih kuat.
Di sisi lain, pemimpin Hiyaki itu memperkenalkan namanya. Namaku adalah Baruka. Lalu di sana Jinwo juga menyebutkan namanya. Jinwo mulai menerjang ke arah Baruka sambil menendang sebuah pedang ke arah Kim Chul. Jinwo menerjang menggunakan 2 dagger di tangannya. Beberapa serangan pun dilancarkan, tapi berhasil dihindari dan ditangkis oleh Baruka dengan sangat mudah. Kemudian Baruka menendang Jinwo hingga membuatnya terpental cukup jauh. Lalu tiba-tiba muncul sihir api yang sangat besar di atas Baruka dan mengenainya. Di sisi lain terlihat Kim Chul yang sudah terbangun dari pingsannya. Di sana dia mengingat kejadian sebelumnya dan menyadari kalau itu suara Jinwo. Dengan sangat kesal, dia pun mengambil pedang di sampingnya dan berniat membunuh Jinwo. Lalu terlihat kobaran api yang sangat besar sedang membakar Baruka. Tapi Jinwo mengatakan, kamu tidak mungkin mati hanya karena serangan itu, jadi berhenti buang-buang waktu dan keluarlah. Mendengar hal itu, Baruka pun muncul dan langsung menerjang ke arah Jinwo. Sedangkan di sisi lain, Kim Chul juga menerjang ke arah Jinwo dari belakang. Melihat hal itu, Baruka pun tertawa dan mengatakan, sepertinya bukan hanya aku yang mengincar kepalamu. Menanggapi perkataan itu, Jinwo pun hanya tersenyum, karena di sana Jinwo sudah memprediksi semuanya. Kemudian Jinwo memanggil Igris. Igris pun keluar di belakang Jinwo dan langsung menusuk Kim Chul. Di ujung kematiannya, Kim Chul mengatakan, sialan kau, sejak awal aku sudah menduga hal ini. Menanggapi itu, Jinwo pun hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Di sisi lain, Baruka sedang bertarung melawan Igris. Igris menebas Baruka, tapi Baruka berhasil menghindarinya. Di sela pertarungan, terlihat Jinwo yang mendekati mayat Kim Chul dan berkata, bangkitlah. Tubuh Kim Chul berhasil diekstrak. Sebuah bayangan mulai bangkit di hadapannya dengan tubuh yang sangat besar, sambil memegang kampak dan perisai yang sangat besar. Lalu di sana bayangan Kim Chul diberi nama Iron. Di sisi lain sebuah tebasan dilancarkan, Baruka berhasil menebas Igris dan mengalahkannya. Ia berkata, jangan mengabaikanku, apa kau pikir bisa menghentikanku dengan satu pasukan barumu? Jinwo pun menjawab, tentu saja tidak. Iron mulai menyerang, ia mengaktifkan skill provokasi dan membuat gelombang aura merah muncul di sekitar tubuhnya. Baruka terkena skill tersebut dan menyerang Iron. Iron menahan serangan itu dan menebas menggunakan kampaknya. Tapi Baruka berhasil menghindarinya dan mengatakan, prajurit lemah ini tidak sebanding denganku. Mendengar hal itu, Jinwo pun berkata, kalau begitu bagaimana jika kami bertiga? Igris dibangkitkan kembali dan mereka bertiga pun menerjang ke arah Baruka. Di sisi lain terlihat para hunter yang menonton pertarungan Jinwo dan prajurit bayangannya. Di sana Song Yi bertanya, apa semua hunter bertarung seperti itu? Lalu Park Hae Jin pun menjawab, kalau para hunter harus bertarung seperti itu, aku tidak akan pernah mendapatkan lisensi sebagai hunter. Aku belum pernah mendengar atau melihat pertarungan seperti ini sebelumnya. Lalu cerita pun kembali ke pertarungan Jinwo. Di sana Igris menyerang Baruka dengan pedangnya. Baruka berhasil menghindar, tapi Jinwo muncul dari belakang dan langsung menusuknya. Di sana Baruka mencoba menjaga jarak dari Jinwo dan berkata, kamu sampah yang lumayan tangguh. Tapi Jinwo membalas, kau tidak dalam posisi yang seharusnya bilang semacam itu. Bagaimana kalau kau lihat sekitarmu? Dan ternyata semua pasukan Baruka sudah dibantai oleh prajurit bayangan. Melihat hal itu, Baruka pun mengamuk dan langsung menerjang ke arah Jinwo. Jinwo dengan santai melempar daggernya dan mengaktifkan skill Dominator Touch untuk menyerang Baruka. Tapi di sana Baruka berhasil menangkis serangan itu. Tapi tiba-tiba Iron muncul dan langsung menangkap Baruka. Di sisi lain terlihat penyihir bayangan juga sudah bersiap menyerang. Sihir api yang sangat dahsyat pun dikeluarkan dan membakar Baruka. Tapi tentunya hanya dengan serangan seperti itu tidak akan bisa mengalahkannya. Di sana Baruka pun marah dan mengancam akan membunuh Jinwo. Tapi secara tiba-tiba Jinwo pun muncul dengan skill kamuflasenya dan langsung menusuk Baruka. Di sana Jinwo berkata kalau ini sudah berakhir. Mendengar hal itu Baruka pun menjawab, memangnya siapa yang kau hadapi ini? Dia pun langsung mencengkram tangan Jinwo. Tapi belum sempat menyerangnya, Iron muncul di belakang Baruka dan langsung menghantamnya ke tanah menggunakan kampaknya. Baruka berhasil dikalahkan. Jinwo pun menatap mayat Baruka dan berkata, aku sudah bilang kalau ini sudah berakhir. Bos dungeon berhasil dikalahkan. Level Jinwo naik 2. Setelah pertarungan itu, terlihat Iron yang terus menghantam mayat Baruka. Jinwo yang berada di sana menyuruh Iron untuk berhenti. Meskipun dia sudah menjadi prajurit bayangan, kedunguannya tetap tidak hilang. Igris yang melihatnya juga menghela nafas dan pergi dari sana. Sedangkan prajurit bayangan lainnya bersorak merayakan kemenangannya bersama Iron. Kemudian Jinwo mengajak para hunter untuk keluar dari gerbang merah. Tentunya para hunter merasa senang karena bisa kembali dengan selamat. Tapi sebelum keluar gerbang merah, Jinwo mendekati mayat Baruka.
Scenes berpindah di luar gerbang merah. Di sana sudah jam 3 pagi, yang berarti di dalam gerbang sudah 1 minggu berlalu. Di sana, manajer Ahan menyuruh Yonho untuk pulang dan mereka yang akan menunggu di sini. Tapi Yonho mengatakan, bagaimana bisa aku bersantai di rumah, sedangkan anggota guildku masih terjebak di dalam sana. Lalu tiba-tiba gerbang merahnya terbuka dan ada beberapa orang yang keluar. Di sana Yonho menganggap Kim Chul yang sudah menyelesaikan dungeonnya. Tapi dia pun terkejut karena yang keluar dari sana hanya hunter rank rendah dan tidak ada hunter rank A atau rank B selain Park Hae-jin. Dalam hatinya bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Kim Chul dan apa yang terjadi di dalam sana. Lalu dia menghentikan Jinwo dan ingin mengajaknya bicara. Tapi di sana Jinwo menolak dan menyuruh Yonho untuk bertanya kepada anggota guildnya jika ada pertanyaan. Mendengar hal itu Yonho pun kesal dan berkata, "Aku Yonho, ketua Guild White Tiger. Ini bukan permintaan, tapi ini adalah sebuah ancaman. Kami sudah kehilangan 9 anggota karena kejadian ini. Jadi sebagai pemimpin guild, aku berhak bertanya padamu."